bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari pendidikan Pancasila dengan materi faktor keberagaman masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ibu semua mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, coba kalian perhatikan video di atas. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang, kumaha damang? Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan Galang dan teman-temannya berbeda? Nah, video tadi berkaitan dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, kira-kira apa ya keberagaman masyarakat Indonesia itu? Jadi, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, ras, agama, dan antar golongan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan beragamnya masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, perbedaan kondisi alam. Yang ketiga, kondisi negara kepulauan. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Faktor keberagaman masyarakat Indonesia yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Letak strategis wilayah Indonesia yaitu diapit 2 benua dan 2 samudra. Maka tak heran bila banyak pedagang dari berbagai negara di dunia singgah di Indonesia pada masa sebelum penjajahan. Ketika singgah, para pedagang juga membawa kebudayaannya ke Indonesia. Budaya itu kemudian dikenalkan ke masyarakat Indonesia. Dari sini muncul pertukaran budaya akibat pernikahan maupun kegiatan pendidikan. Faktor keberagaman yang kedua yaitu perbedaan kondisi alam. Kondisi alam di tiap-tiap pulau tentu berbeda. Hal ini memberi dampak pada perbedaan mata pencaharian, makanan pokok, kebiasaan, tradisi, kesenian, bentuk rumah, pakaian, hingga kepercayaan di masing-masing daerah. Contohnya, masyarakat yang berada di dekat pantai umumnya bekerja sebagai nelayan. Mereka mencari ikan dan hewan laut lainnya untuk dijual dan membeli bahan makanan. Faktor keberagaman yang ketiga yaitu kondisi negara kepulauan. Indonesia adalah negara yang terdiri dari beberapa pulau. Habitat manusia bukan hanya pulau-pulau besar, tetapi juga pulau-pulau kecil yang mengelilinginya. Masing-masing pulau ini memiliki dan mengembangkan budayanya yang berbeda, mulai dari bahasa, adat istiadat, hingga nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat masing-masing daerah. Tak heran, setiap pulau di Indonesia memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri yang membedakannya dengan pulau lain. Faktor keberagaman yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor keberagaman yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat memiliki perbedaan sikap dalam menerima sesuatu yang baru. Ada yang sangat terbuka dan mudah menerima orang asing atau budaya lain. Masyarakat seperti ini mudah menerima pengaruh dari luar dan dapat menerima perubahan atau kemajuan teknologi. Ada juga masyarakat yang tertutup dan sulit menerima pengaruh dari luar. Mereka akan tetap bertahan dengan kebiasaan atau budaya sendiri.
Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.